Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mikom Voice, balik lagi di podcast On The Road bersama saya Sofia Tunisa Isanti, dan di sini kita sudah berada di Kabupaten Serang, tepatnya di Kecamatan Padarincang. Kita sudah bersama dengan Kang Iqmal. Kang Iqmal ini salah satu petani muda yang sukses di Kabupaten Serang. Baik, kita akan tanya aktivitas sehari-hari Kang Iqmal di sini. Boleh, Kang? Ya. Terima kasih, nama saya Iqmal. Saat ini profesi saya sebagai petani yang bergelut di bidang pertanian dan peternakan dengan konsep kegiatan di sini itu kegiatan pertanian terpadu yang menggabungkan elemen pertanian, perikanan, dan peternakan. Tentunya kegiatan ini yang sekiranya menjadi potensi yang ada di wilayah kami, tentunya di Desa Cibojong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Karena kondisi secara geografis di desa kami ini itu pegunungan dan pertanian, artinya potensinya memang sangat bisa dan cukup untuk bisa dikembangkan sebagai profesi yang menjanjikan. Nah, baik Kang Iqmal, apa sih motivasi Kang Iqmal yang memutuskan untuk berkarir di bidang pertanian? Maksudnya motivasi terbesar gitu ya. Dan saat ini kenapa motivasi untuk bertani? Tentu semua orang tahu bahwa tantangan global juga saat ini pertanian itu cukup menjanjikan. Pertama, kalau kita berbicara pertanian, tentunya itu adalah sektor yang menghasilkan pangan, ya. Saat ini memang kebutuhan dunia ataupun secara nasional, pangan ini bagian yang sangat terpenting karena jumlah penduduk semakin tinggi, kemudian jumlah manusia kebutuhan untuk pangan juga semakin tinggi, kemudian luas lahannya segitu-gitu aja. Maka saat ini juga kita ini menjadi bagi saya motivasi saya untuk terjun ke dunia pertanian. Yang kedua, kemudian tentunya agritech ataupun teknologi pertanian saat ini cukup banyak yang bisa diakses oleh anak muda ataupun oleh petani muda. Artinya bertani itu tidak kumuh kok. Bertani itu tidak kuno gitu ya. Ataupun bertani secara konvensional. Saat ini bertani secara modern itu sangat bisa kalau kita lakukan gitu. Contoh kemudian yang saya lakukan di sini ini bagian dari perkembangan teknologi pertanian yang cukup menjanjikan dan bisa dilakukan oleh semua pihak gitu. Kami di sini di Saung Abah Farm, tentu kami menamainya ini lokasi Saung Abah Farm yang bergerak di bidang pertanian dan peternakan. Saat ini saya sedang budidaya tanaman tomat dengan sistem vertigasi ataupun irigasi tetes. Ya. Baik Kang Iqmal, untuk aktivitas kegiatan Kang Iqmal sehari-hari di sini itu ada apa aja ya, seperti dari pagi gitu? Sama teman-teman kita ke kebun ambil rumput untuk pakan ternak, kemudian pulang dari kebun ya kita ke lahan pertanian untuk kontrol tanaman gitu kan, dan untuk penyiram. Memang tapi kalau kondisi di pertanian di lokasi untuk tani ini perawatannya juga tidak rumit gitu ya, karena memang kita menggunakan teknologi pertanian juga lah. Sekarang kita sedang hujan deras. Nah, apakah cuaca yang tidak menentu itu berpengaruh terhadap penjualan di sektor pertanian? Kalau cuaca untuk penjualan ya Teh? Iya. Untuk produksi pertanian buat ya? Hasil panennya gitu. Apakah mempengaruhi kayak misalnya karena cuacanya kurang bagus jadi hasil panennya kurang memungkinkan gitu? Kalau di sini di lokasi saya, kita karena memang ada di greenhouse gitu ya. Enaknya itu memang kita tidak mengenal cuaca Teh. Kalaupun mau hujan, mau panas juga kondisi kebutuhan suhu tanaman juga kita masih stabil kok, di antara 25 sampai 35 derajat gitu ya. Artinya kalau hujan kita nggak kehujanan kalau di sini tuh. Kalau panas juga masih stabil kok untuk kebutuhan penyinaran tanaman gitu. Jadi memang enaknya kalau untuk di lokasi saya ini memang kita menggunakan greenhouse. Jadi tidak ada kendala yang sangat signifikan kira-kira untuk cuaca gitu. Ya, baik. Karena ini juga bagian dari teknologi pertanian kira-kira gitu ya. Iya. Untuk alternatif kita bisa berkebun di lahan terbuka ataupun menggunakan naungan seperti ini. Kalau untuk tantangan terbesarnya gitu dalam pertanian itu apa sih Kang Iqmal? Tantangan terbesar ya.
Tantangan terbesar untuk pertanian pertama memang kalau saya pribadi sih konsisten sih deh. Konsisten untuk di dunia pertanian gitu karena terkadang memang saya pribadi bergelut di dunia pertanian ini tantangannya saat ini memang kalau petani biasanya di hilirnya teh. Iya. Kalau sektor hulunya memang kita tidak ada masalah karena kebiasaan sehari-hari kita juga budidaya pertanian gitu ya. Kebutuhan benih, pupuk kita masih bisa mengakses lah kira-kira gitu ya. Tapi yang paling terpenting memang kalau secara umum deh, tata umum di dunia pertanian memang pertama kita itu masih susah dalam akses modal gitu ya, Iya. kemudian akses lahan, dan yang paling terpenting kadang hilirisasinya ini yang sulit gitu. Artinya di bagian hilir untuk penjualan, kadang harga itu kan kadang tidak Nggak nentu tidak ya? nentu Iya. gitu. Itu sih kadang tantangan untuk petani gitu. Iya. Kalau untuk pupuk dan bibit gitu, di sini apakah masih susah Pak untuk didapatkan atau Pupuk dan bibit tidak susah, banyak kok. Kalau bibit ya banyak mudah untuk diakses dan mudah untuk didapatkan. Yang penting Iya. kita punya modal gitu. punya ya Pupuk modelnya juga itu banyak ya? tersedia di toko-toko pertanian gitu kan. Apapun itu, apalagi sekarang kan kita udah ada pupuk subsidi yang lumayan ringan Iya. gitu kan. Mempermudah para petani Mempermudah gitu para ya? petani gitu. Tinggal PR-nya itu aja. Konsisten. Apa namanya harga jualnya saja. Ketika sudah panen, terkadang kan kita juga belum ada jaminan tuh bahwa harga panen pertanian itu Bakal naik stabil atau gitu turun ya. gitu ya? Kalau di padi ya masih udah jelas tuh HPP-nya misal dan jagung gitu. Harga padi misalkan 6.500 tuh udah dipatok gitu ya sama pemerintah. Nah, kalau tomat, cabai, tanaman horti yang saya geluti itu kan nggak Nggak stabil, nentu ya? nggak nentu. Iya, betul. Kadang mahal, kadang murah gitu ya. Itu menjadi tantangan kita lah. Ya baik. Maaf gitu Kang, kalau boleh tahu, kalau dari hasil bertani ini kira-kira cukup nggak sih buat kehidupan Akang dan keluarga sehari-hari gitu? Alhamdulillah sampai saat ini masih bertahan deh. Iya. Bahkan kalau dibilang cukup, Lebih dari cukup. lebih dari cukup lah alhamdulillah. Apalagi kan ada juga peternakannya gitu ya, Iya, domba dan betul, lain-lain. betul. Baik, Kang Iqmal, untuk para pemuda di sini, bagaimana sih peran pemuda untuk mendukung sektor pertanian di sekitar sini? Peran pemuda. Kalau berbicara peran pemuda, tentu ini juga menjadi sebuah tantangan bagi kita semua tentunya, apalagi ini bagi pemerintah ya. Karena saat ini juga pemerintah sedang menggalakkan petani milenial namanya Iya. kan. Artinya itu bagian dari komitmen pemerintah untuk menggerakkan anak muda untuk terjun ke dunia pertanian gitu. Kalau saya ditanya misalkan peran saya gitu ya, gimana ini? Peran saya terhadap pemuda atau peran pemuda secara sekitar umum? gitu, apakah ada yang ikut berkontribusi dan berminat ke sektor pertanian? Oh tentu, kalau berbicara anak-anak muda untuk terjun ke dunia pertanian, sangat banyak deh gitu. Karena ini juga bagian dari peluang yang memang bisa dikembangkan dan bahkan ini bisa menjadi sebuah profesi gitu ya. Yang penting anak-anak muda itu, khususnya di desa ya, khusus di desa yang pertama bagi saya itu yang paling penting adalah bukan pemberian, maksudnya diadakan pelatihan kira-gitu ya, Iya. peningkatan kapasitas sumber daya manusianya itu yang paling penting. Karena secara pengetahuan tentunya kan tidak sama gitu ya, tapi kalau secara semangat dan motivasinya pasti lumayan tinggi gitu. Tinggal kemudian bagaimana semangat anak-anak muda ini disambut baik oleh pemerintah terkait potensi yang ada di desa itu, anak muda agar kembali ke dunia pertanian, ya itu tadi, tidak kemudian hanya sebatas wacana menggerakkan anak muda untuk terjun ke dunia pertanian, tapi dukungannya tidak ada gitu. Pertama, yang paling penting untuk digerakkan pemerintah itu, bagi saya sebetulnya, walaupun pemerintah saat ini sudah ada gerakan misalkan brigade pangan gitu kan, kayak YES, Youth Entrepreneurship, support program YES itu yang dari pemerintah, dan program petani milenial gitu kan. Tapi itu juga kan terbatas maksudnya, tidak menjangkau semua desa yang ada di Indonesia gitu ya.
Nah, salah satunya di desa kami juga tidak tersentuh dengan program-program seperti itu. Maka saya yang mewakilkan anak muda di desa tentunya cukup prihatin, kemudian dengan potensi yang ada di desa, tapi kemudian tidak bisa dikembangkan secara maksimal gitu. Kalau semangat anak-anak muda sih banyak ya, karena Iya. kita juga di sini kan bergerak dengan anak-anak muda gitu. Kita kolaborasi dengan anak muda gitu. Apalagi angkatan mudanya juga banyak gitu, generasi milenial, generasi Z-nya juga cukup tinggi gitu. Iya, Gen Z. Kemudian mampu untuk semua terjun ke dunia kerja, ya tidak tahu juga. Tapi yang pasti potensinya untuk ke dunia pertanian itu cukup tinggi kok. Nah, sekarang saya mau bertanya tentang harapan Kang Iqmal gitu ya. Apa sih harapan Kang Iqmal untuk pemerintah Kabupaten Serang gitu? Terkhususnya harapan untuk para petani di sini. Kemudian artinya tidak ada wadah yang memberikan pasar yang pasti itu. Misalkan dari petani panen di ditampung sama tengkulak, dari Iya. tengkulak ke artinya mata rantai itu masih Iya. masih panjang. Maka kemudian harga itu dari tingkat petani itu rendah penjualannya. Karena memang tidak ada pasar langsung ke user, maksudnya Iya. ke pengguna langsung ya, atau ke Konsumen gitu ya. kan. Kalau misalkan dari petani langsung ke konsumen, saya pikir itu harga juga masih cukup Lumayan tinggi gitu dan ya. bisa menguntungkan bagi Iya. petani. Kalau saat ini petani kenapa banyak yang kemudian kecewa ketika sudah bertani dan kemudian panen, ya itu Tidak. tadi kepastian harga itu belum jelas gitu. Kalau kemudian pemerintah berani misalkan memberikan jaminan pasar dan menampung hasil panen para petani, saya pikir tidak kemudian hanya petani-petani yang sudah tua, petani anak-anak muda juga mau Iya. terjun langsung gitu banyak. Tapi itu juga menjadi tantangan bagi kami anak muda, bagaimana kemudian bisa berinovasi agar kemudian hasil panen ini dari petani itu bisa langsung menyentuh ke konsumen gitu. Sebetulnya peluangnya ada gitu. Kemudian tinggal bagaimana kita mau dan mampu bergerak saja. Artinya sebetulnya sekarang potensinya ada ataupun peluangnya ada, kita bisa memasarkan secara online gitu kan, Iya, betul. ataupun kita bisa berkeliling dari door to door gitu. Kita promosi sudah gampang kok sebetulnya, hasil panen itu bisa melalui media sosial gitu kan, bisa kemudian orang mesan lewat WA, lewat TikTok ataupun lewat platform medsos yang lain lah kira-kira gitu ya. Gitu. Apa sih hal yang pengen Kang Iqmal sampaikan langsung gitu di saat para pemerintah langsung terjun ke lapangan gitu? Saat ini memang kalau ya saya pribadi ya masih bersentuhan langsung dengan pemerintah, artinya karena kan penyuluh pertanian juga hadir kok. Penyuluh pertanian yang ada di wilayah Padarincang juga selalu melakukan bimbingan dan binaan kepada petani gitu. Kalau untuk sejauh ini masih bagus gitu ya. Tapi ya mereka hanya sebatas melakukan pendampingan saja gitu. Tapi kalau yang ingin saya sampaikan secara utuh sebetulnya kepada yang mempunyai regulasi, artinya yang mempunyai kebijakan gitu ya. Dalam hal ini mungkin kalau misalkan bupati gitu ya, ataupun ya tataran eksekutif kira-kira Iya. untuk hadir di sini ataupun pemerintah lainnya. Saya sih sebetulnya ingin mendorong kemudian bagaimana tadi itu teh dari hasil panen itu ada jaminan gitu, ada jaminan pasar yang pasti gitu ya. Gitu ya. Jadi misalkan jadi petani itu Biar tidak sekarang dirugikan gitu ya. sekarang itu kita ini jadi petani udah kayak profesor ya. Kayak profesor tuh begini, kita memikirin benihnya kita, Iya. mikirin pupuknya kita, kemudian perawatan dan segala macamnya kita petani. Dan ketika panen kita juga yang mikirin gitu teh. Iya, jadi Betul. semuanya ya diserahkan ke petani gitu. Mau hidup mau mati ya terserah petani gitu. Maka itu tadi sebetulnya. Saya misalkan selain di pertanian kan di ternak misalnya ya, di domba. Di Kabupaten Serang itu untuk breeding teh ya, ataupun ternak Iya. domba itu masih sedikit. Maka misalkan teh, ini curhat saya sebagai peternak juga, ketika hari-hari Idul Adha misalkan, ataupun kebutuhan tinggi, pasti itu bukan dari Banten teh, ternaknya, bukan dari Kabupaten Serang, pasti itu dari Jawa Barat, Jawa Tengah gitu, pasokannya dari Lampung gitu. Di Banten sendiri yang melakukan ternak itu masih sedikit gitu ya. Karena apa? Ya itu tadi, kalau di luar daerah itu dia punya pasar ternak teh.
dia punya pasar ternak salah satu media untuk dia jual beli gitu ya, dengan harga Lebih murah. yang stabil gitu ya, harga yang stabil. Kalau misalkan kita sekarang nih, saya ketika panen ternak itu kan setahun sekali ya, ataupun tahunan gitu ya, tahunan. Sedangkan kebutuhan kita kan tidak tahunan deh. Iya, Kebutuhan kita betul. itu mingguan ya. Setiap hari juga, gitu, setiap iya. hari juga butuh gitu. Betul. Setiap hari juga butuh gitu. Kalau kita hanya di ternak saja tadi, ya itu tadi kendalanya itu teh. Kendalanya. Kalau menunggu harus panennya 1 tahun berikutnya, ya bagaimana bekal Iya, untuk kita kehidupan saat ini, sehari-hari gitu. ya. Sedangkan kalau kita menjual dadakan misalkan, Harga turun. harga mingguan, bulan 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan gitu. Ya itu tadi, tidak ada jaminan harga yang pasti gitu. Pasti kita menjual itu dengan harga yang sangat murah gitu. Nah, itulah kemudian kendala kita sebagai peternak gitu. Dan tidak beda sebagai petani saya yang bergelut di dunia hortikultura ini gitu.